Ya, semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jam 8 ya, kita mulai perkuliahan. Tadi ada gangguan sinyal. Saya udah masuk dari jam 8 kurang 15. Tapi bentar lagi jam 8 kurang 5. Baik, malam hari ini kita kuliah sampai jam 9 aja ya. Satu materi aja, yaitu mikromeritik. Ya, ini malam ini bergabung dua kelas yang siang ya. Yang siang sudah ada belum mahasiswanya malam ini? Sudah, Pak. Nah, ya. Lagi. Yang belum gabung, tolong diingatkan digabung. Nanti saya absen ya, yang terakhir atau pertengahan. Baik, kita lihat, kita share dulu. Sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Oke, kita lihat mikromeritik. Ya, kemarin kan kinetika plus latihan soal sudah. Saya tunggu PR-PR-nya di share di email saya ya. Baik, malam hari ini kita coba lihat mikromeritik. Mikromeritik itu apa ya? Nah, ilmu yang kita sebut sebagai mikromeritik ya, ada ilmu yang mempelajari tentang ukuran partikel ya, ukuran partikel dalam satuan mikro, satuan yang kecil ya, mikromeritik, pengukuran ya. Jadi yang kita pelajari di sini adalah ukuran partikel sama distribusi ukuran, kemudian metode untuk menentukan ukuran partikel, kemudian bentuk partikel dan luas permukaannya, kemudian metode untuk menentukan luas, ukuran pori, kemudian sifat-sifat yang diturunkan oleh serbuk. Ya. Hal ini penting kita pelajari karena dalam farmasis yang namanya satuan atau ukuran partikel itu memegang peranan penting. Ya. Kenapa memegang peranan penting? Ya, nanti kita lihat satu persatu. Nah, kalau dari definisinya, ilmu mikromeritik ya, ilmu dan teknologi partikel kecil. Kalau kita kemarin dulu telah mempelajari dispersi koloid ya. Ini kalau dispersi koloid ini kita bisa lihat dengan menggunakan mikroskop biasa. Masih bisa ya. Partikelnya terlalu kecil. Kemudian emulsi mikroskop optik. Kemudian kalau ukuran serbuk, granul, ya itu masih bisa kita lihat dengan kasat mata ya, dan biasanya dipakai kisaran ayakan ya, ayakan dipakai. Nah, kenapa kita mempelajarinya ini? Pengetahuan dan pengendalian ukuran serta kisaran ukuran sangat penting dalam farmasi. Kemudian ukuran luas permukaan partikel dihubungkan dengan sifat fisika, kimia, dan farmakologi dari suatu obat. Ya, ukuran partikel secara klinik akan mempengaruhi pelepasannya dari bentuk-bentuk sediaan yang diberikan secara oral, parenteral, rektal ya, dan topikal.
Kemudian formulasi dari suspensi, emulsi, dan tablet dari segi stabilan fisik dan respon farmakologis tergantung dari ukuran partikel. Kemudian pada pembuatan tablet dan kapsul, ukuran partikel penting ya untuk mencapai sifat dari aliran yang diperlukan. Itu dalam pencampuran granul dan serbuknya. Ya. Itu kenapa kita mempelajari ilmu mikromeritik. Coba kita lihat tabel berikut ya. Tabel dimensi partikel dalam sistem dispersi farmasetik. Kalau kita lihat tabel ini mulai dari ukuran partikel ya, mulai dari satuan mikrometer. Mikro itu mu m. Kemudian satuan milimeter. Kemudian ukuran ayakan atau kira-kira ya. Contoh. Kalau kita lihat dari skala ini antara 0,5 sampai 10, ini kalau kita jadikan 0,5 10 mikrometer, jadi 0,0005 ya sampai 0,0010 ya, itu satuan mikrometernya. Sangat kecil. Contohnya suspensi, emulsi ya, emulsi tapi emulsi yang halus. Kalau ukuran partikelnya 10 sampai 50 mikrometer ya, ini emulsi yang agak kasar ya, suspensi yang mengendap atau terflokulasi bisa. Kemudian kalau ukuran 50 sampai 100 ini serbuk ya, serbuk halus. Kalau ukuran 150 sampai 1000 itu serbuk kasar, 1000 ya, 1000 mikrometer. 1000 sampai 3360 ini lebih besar lagi adalah ukuran dari granul. Jadi kalau lihat tabel ini Anda bisa membayangkan kalau dia ukuran granul seperti apa, ukuran serbuk seperti apa. Ya, serbuk itu ukuran dari mikrometernya adalah 150 sampai 1000 mikrometer. Nah, tabel berikut melihat ya, kita lihat skala tingkatan berbagai partikel kecil serta panjang gelombang elektromagnetik ya yang menerangi benda-benda ini dilihat dengan menggunakan sinar gelombang elektromagnetik ya. Kalau kita lihat mulai dari garis yang kiri ini vertikal itu adalah pasir pantai ya. Pasir pantai, kemudian tetesan air, kabut ya masih bisa kita lihat. Ukuran mikrometernya itu mulai dari 1000 mikrometer sampai kira-kira 100 ya. 100 mikrometer. Itu ukuran dari tetesan air atau kabut. Kemudian kalau kita lihat di bawahnya adalah bakteri. Nah, bakteri itu hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop ya, optik. Ya. Ini ukurannya kalau bakteri itu antara 40 mikrometer, ya kecil ya. Itu yang hampir-hampir mirip sama bakteri itu bisa kita lihat adalah tepung sari ya, itu bisa kita lihat. Kemudian yang sangat-sangat halus sekali ya seperti kabut ya, itu masuk ke kriteria itu. Kemudian di bawahnya lagi itu adalah asap tembakau. Asap tembakau itu ukurannya mulai dari 8 mikrometer ya, 8 sampai 0,005 mikrometer itu asap tembakau. Ya, dilihat di dalamnya ada yang namanya karbon hitam ya. Nah, virus di bawahnya lagi. Virus sangat kecil itu mulai dari ukuran 0,6 sampai 0,002 virus. Ya, biasanya kalau virus bisa hanya dilihat dengan mikroskop elektron ya. Mikroskop ultra itu virus. Ya, jadi kalau kita lihat tembakau itu adalah merupakan suatu partikel. Nah, kalau partikel
pasti dia mempunyai massa, ya, mempunyai massa yang sangat ringan sekali, yaitu asap tembakau. Jadi kalau orang yang merokok itu memasukkan sejumlah massa asap tembakau ke dalam paru-parunya, ya. Dan kalau asap tembakau itu akan nempel, ya, akan nempel di dinding, di baju, di gordeng, ya, dan itu melekat, ya, tidak gampang hilang. Kalau di suatu rumah banyak perokoknya, ada perokok, pasti rumahnya akan berbau. Ya, makanya di hotel-hotel kalau yang kedapatan merokok itu bisa denda sampai 1 juta sampai 2 juta, ya, karena akibat dari asap rokoknya itu yang tidak bisa dihilangkan, ya. Ini kalau kamu lihat tabel ini, seharusnya orang farmasi, ya, terutama yang cowok itu harusnya ngeri, ya, jangan sampai ya nabung sejumlah massa partikel ke dalam paru-parunya, ya, ditabung itu, ya, walaupun sangat ringan, ya. Kalau yang sensitif ya bisa berubah jadi kanker, ya. Oke, kita lanjut. Ini ada tabel 18.1C ini menggambarkan tabel panjang batang dan garis tengah berbagai mikroorganisme. Nah, dari tabel ini yang paling sering kamu ucapkan itu adalah Escherichia coli, ya, bakteri coli, ya. Ini bakteri coli ini merupakan indikator dalam pencernaan air, ya. Ya, pencernaan dalam air. Kalau misalnya Anda terpapar bakteri coli ini, ya pasti akan terinfeksi, ya. Sakit perut, ya, atau diare dan sebagainya. Oke, lanjut. Ukuran partikel dan distribusi ukuran. Nah, kalau kita lihat suatu ukuran partikel, itu kita ada lihat bentuknya macam-macam, ya. Ada yang bulat, lonjong, kotak, tidak beraturan. Yang jelas dia merupakan ukuran dari polydisperse. Ya, polydisperse, poli itu banyak. Ada 2 sifat penting. Yang pertama adalah bentuk dan luas permukaan partikel. Yang kedua adalah kisaran ukuran dan banyaknya. Ya, bentuk dan luas permukaan partikel, kemudian kisaran ukuran dan banyaknya. Dan ini definisi-definisi yang nggak usah dihafalkan, ya. Cukup mengerti. Misalnya ada definisi garis tengah bulatan ekivalen. Garis tengah bulatan ekivalen. Apa itu? Garis yang menghubungkan ukuran partikel dan garis tengah bulatan yang mempunyai luas permukaan, volume, dan garis tengah yang sama. Itu, ya, garis tengah bulatan ekivalen. Ada juga yang disebut dengan garis tengah permukaan. Garis tengah permukaan DS adalah garis tengah suatu bulatan yang mempunyai luas permukaan yang sama seperti partikel yang diperiksa. Kemudian DV, garis tengah volume. DV, garis tengah bulatan yang mempunyai volume yang sama seperti partikel. Ada juga garis tengah proyeksi, yang ini diproyeksikan ke suatu bulatan, ya, garis tengah. Kemudian kalau kamu pandang dia tegak lurus, ya, ke bidangnya yang paling stabil. Nah, itu garis tengah proyeksi. Ada juga garis tengah Stokes. Ini biasa dipakai untuk hukum Stokes, ya. Yaitu garis tengah bulatan yang mengalami sedimentasi pada laju yang sama. Jadi kalau saya gambarkan, ya, bentar. Ini, ya, ini bulat, ya, ini bulatan. Nah, ini merah, ya, ini bulatan. Terlihat kan? Kalau bulat tuh gampang, tinggal tarik garis saja. Nah, itu merupakan garis tengah, ya, bulatan. Garis tengahnya. Kalau dia bentuknya tidak beraturan, nah itu kan
ambil bagian ujung yang paling menonjol, tarik garis. Nah, itu ya, itu garis tengahnya. Ya. Atau garis tengah stok, nah partikel yang berfungsi sebagai data di hukum Stokes. Kemudian ukuran partikel rata-rata. Ukuran partikel rata-rata ini didefinisikan sebagai sigma n kali d. N-nya itu adalah banyaknya partikel dikali garis tengah nanti tergantung soalnya ya, garis tengah ekivalen. P-nya itu adalah indeks ya, indeks atau eksponensial plus F ya. F itu adalah frekuensinya, ini dalam kurung per sigma n kali d pangkat F dieksponensialkan 1/P. Itu rumus untuk menyatakan ukuran rata-rata diameter ya, ukuran rata-rata dari diameter partikel. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Lanjut ya. Nah, dalam suatu percobaan, biasanya untuk menghitung garis tengah statistiknya ya, garis tengah suatu partikel. Misalnya satu tetes suspensi ya, satu tetes suspensi atau 1 gram lah ditaruh di bawah mikroskop ya, ditaruh di bawah mikroskop. Nah, kalau mikroskop elektron bisa kita kelihatan ya bentuknya, dan ternyata kalau dilihat secara mata telanjang itu jumlah partikel yang ada di bawah mikroskop itu setelah dijumlah ada berapa? 118. Ada 118 jumlah partikel ya. Nah, kemudian dari 118 jumlah partikel itu kan kita nggak tahu berapa ukuran masing-masing partikel. Ya, tentu ada partikel dengan ukuran yang kecil, ukuran yang sedang, besar ya. Nah, itu Anda harus membuat kelas-kelasnya. Kelas yang pertama adalah kelas jangkauan ukuran. Anda buat kelas jangkauan ukuran dalam satuan mikrometer ya. Nah, ini dari 118 partikel tadi itu bisa kelihatan ukurannya. Anda harus membagi menjadi 7 kelas ya. 7 kelas. Kenapa dibagi 7 kelas? Ya ini kan sebenarnya nggak boleh membagi langsung aja Pak, perkiraan nggak bisa ya. Ini Anda harus mempelajari yang namanya distribusi frekuensi kelompok. Sudah belajar belum? Statistik distribusi frekuensi kelompok. Sudah belajar statistik belum? S1 farmasi? Halo? Ada yang ini apa? Bisa menjawab? Saya tanya simpel aja. Sudah belajar statistik atau belum? Statistik yang kayak gimana, Pak? Oh, statistik, masa nggak tahu? Kalau matematika udah, Pak. Waktu semester Matematika udah, statistik berarti belum ya? belum, Statistik Pak. mempelajari Mata kuliahnya. data-data ya, angka-angka ya. Nanti kita mempelajari mulai dari yang sederhana, cara membuat tabel ya, tabel diagram batang, diagram lingkaran gitu kan, diagram apa macam-macam ya. Kemudian nanti ada distribusi frekuensi linearnya, dilihat apa persamaan apa linearnya, persamaan eksponensialnya, persamaan logaritma, itu yang sederhananya dulu. Nah, baru nanti masuk ke data-data, pengolahan data. Ada distribusi frekuensi tunggal, distribusi frekuensi kelompok. Dan itu
bisa dari data dari 118 data ini dibuat menjadi distribusi frekuensi kelompok dibagi jadi 7 kelas. Kelas pertama yang ukurannya 0,5 sampai 1. Kelas kedua yang ukurannya 1 sampai 1,5. Kelas ketiga ukurannya 1,5 sampai 2 dan seterusnya, ya. Oke. Jadi ada 7 kelas. Secara simpelnya begini. Kita ada ujian fisika farmasi ya. Ujian fisika farmasi. Saya membuat rentang nilai dari nilai 0 sampai 100. Ya. Jadi saya membuat kalau yang nilainya bagus betul semua nilainya 100. Kalau yang salah semua nilainya 0, ya. Nah, dalam satu kelas itu saya mengadakan ujian khusus untuk 50 orang. 50 orang, ya. A, B, C, D terus sampai 50 orang. Nah, dari 50 orang itu kan tentunya masing-masing mempunyai nilai ya. Nilai masing-masing ya. Si Ani dapat nilai 100, si Bagio dapat nilai 90, si Cecep dapat nilai berapa, 2, dan seterusnya. Dan itu kalau saya urutkan dengan menggunakan distribusi frekuensi tunggal, artinya kan ada 50 orang yang ikut, mulai dari si Ani, si A, sampai nama yang terakhir yang ke-50, misalnya 50. Nah, itu masing-masing itu mempunyai nilai, ya, mempunyai nilai satu-satu persatu. Ya, ada yang nilai 100, ada yang nilai 92 orang misalnya, ada yang nilai 50 misalnya, 10 orang dan seterusnya. Ya, kalau saya jumlah orangnya ada 50 ya, orangnya ada 50 gitu kan. Jadi kita membuat baris sebanyak 50 baris. Dan kalau statistik 50 baris itu kelamaan ya. Kita buat lebih simpel lagi, makanya dibuat distribusi kelompok. Jadi nanti saya buat nilai yang dapat nilai 0 sampai 10 berapa orang, yang dapat nilai 11 sampai 20 berapa orang. Itu ya. Dan itu cukup. Ya, itu cukup menjadi berapa? 10 baris saja kan? Nggak sampai 50 baris. Gitu. Begitu juga dengan partikel ini, 118 partikel, kalau masing-masing dibariskan ada 118 baris. Dengan distribusi frekuensi kelompok, cukup kita membuat menjadi 7 kelas dengan kriteria jangkauan ukurannya dalam masing-masing mikrometernya. Ya. Kemudian di kolom berikutnya kita isi jangkauan ukuran rata-rata dalam mikrometer. Ini nilai tengahnya ya, nilai tengah. Misalnya kelas pertama ya, jangkauan ukuran rata-rata garis tengahnya adalah 0,75. Artinya 0,5 ditambah 1 dibagi 2. 0,5 tambah 1 bagi 2, 0,75. Oke. Berapa jumlah partikelnya atau berapa orang yang mendapat nilai 0,75 tadi? Ya, ternyata ada berapa? 2 orang. Ya. Yang partikel antara ukuran 1 sampai 1,5 ternyata ada 10 partikel. Yang 1,5 sampai 2 ada 22 partikel. 2 sampai 2,5 ada 54 partikel. Ya. Kalau di total jumlahnya 118. Oke. Nah, kemudian kita teruskan kolom berikutnya kita bikin. Tambahin 4 kolom ya. Kolom N kali D. Kolom N kali D. N itu jumlah partikelnya. D itu adalah garis tengahnya. D. Jadi N kali D. N-nya 2, D-nya 0,75. Ya, 1,5. Ya. 1,5. Ya, ini 1,5. Kemudian
10 kali 1,25, 12,5 dan seterusnya. Kemudian setelah Anda kalikan, kamu jumlahkan sigma N kali D sama dengan 265,5 dan seterusnya. Baru kolom berikutnya sigma N D kuadrat. Nah, 0 D-nya ini Anda kuadratkan ya. 0,75 dikuadratkan dikali N dikali 2. 1,25 dikuadratkan dikali 10, dapatnya sebelah kanan. Kemudian nanti D-nya di pangkat 3 ya, terus ke bawah D-nya pangkat 4 dikali N ya. Sehingga kita akan menjumlahkan sigma N kali D, sigma N D pangkat 3, sigma N D pangkat 4. Ini kalau dikerjakan menggunakan Excel ya gampang nih, cepat ya, tinggal seret ke bawah selesai. Ya. Nah, gunanya apa? Nah, kita lihat setelah Anda buat tabel seperti ini, lalu saya bilang tadi nggak usah dihafal rumusnya karena kita sudah ada. Untuk mencari garis tengah partikel, ya DLN adalah sigma N kali D dibagi sigma N. Ya. Sigma N kali D ini, sigma N kali D dibagi sigma N. Nah ini, 265,5 dibagi 118. 265,5 ya, enggak bagus. Dibagi 118. Nah, gitu ya. 265,5 dibagi 118. Ini garis tengah partikel. Garis tengah volume lain lagi, sigma ND pangkat 3 dibagi sigma ND pangkat 2 ya. Ini sigma ND pangkat 3 dibagi sigma ND pangkat 2. Kemudian garis tengah beratnya sigma ND pangkat 4 dibagi sigma ND pangkat 3. Oke ya, jadi kalau disuruh mencari garis tengah partikel bisa dicari dengan menggunakan tabel ini ya. Anda nanti akan dikasih tahu partikelnya, kemudian ukurannya ya, N-nya berapa. Nah, baru Anda buat statistiknya sendiri ya, dibuat seperti ini. Nah, saya bilang tadi kita membuat kurva-kurva ya, tabel. Ini tabelnya, yang ini adalah garis tengahnya. Garis tengah tadi ya, garis tengah, ini garis tengah, garis tengahnya, garis tengah, garis tengah, garis tengah ya, diambil setiap garis tengahnya, garis tengah. Kemudian ditariklah dari garis tengahnya itu dari kurva ya, kurva kayak ini, kayak apa, lonceng ya, kayak lonceng, kayak lonceng. Nah, kita lihat bahwa ukuran partikel yang banyak itu terdistribusi di bagian tengah ya. Ukuran partikel yang paling banyak itu terdistribusi di bagian tengah ya. Ya ini di bagian tengah. Ini saya nggak pakai laptop yang satunya jadi agak susah ini. Di bagian tengah yaitu antara berapa? Antara 1,7 sampai 2,7 ini. Ukuran partikel yang paling banyak adalah ukuran 1,7 sampai 2,7 yang terdistribusi di bagian tengahnya. Ya. Oke, sampai sini ada mau tanya? Jadi kalau kita ingin membuat suatu sediaan suspensi atau sediaan emulsi, disuruh mencari ukuran partikelnya, ya ambil yang bagian tengahnya ini ya, antara 1,7 sampai 2,7 ukuran partikelnya. Oke. Kemudian ada lagi yang namanya jumlah partikel. Ya, jumlah partikel. Jumlah partikel persatuan berat dirumuskan dengan N
Ya, ini jumlah partikel per satuan berat. N sama dengan 6 dibagi V dikali dVn pangkat 3 dikali rho. Ya, ini jumlah partikel per satuan berat. Ya. Ini given aja deh, diterima aja rumus ini, ya nggak usah cari buktinya, ribet ini. 1 gram partikel itu berapa jumlahnya gitu kan, berapa jumlahnya. Misalnya 1 gram gula pasir, Anda disuruh hitung berapa jumlah kristalnya. Pakai rumus ini. Ya. Pakai rumus ini nanti 6 tetap angkanya, V adalah ini ya, 22/7 atau 3,14, D-nya diameter dari partikel tadi, diameter dari gula ya, diameter atau garis tengahnya dipangkatkan 3, baru nanti dikali massa jenis gula, maka akan didapat berapa jumlah 1 gram gula ya. Bisa juga Anda menghitung berapa jumlah partikel gula yang ada di dalam 1 gelas ukuran 200 gram. Ya, kalau nggak ada kerjaan, iseng aja hitung tuh berapa partikel gula yang ada dalam 1 gelas. Ya, bisa. Nah, ngapain lagi ngitung partikel gulanya ya? Yang jelas ini ya, ini sudah ditemukan. Sama halnya seperti inilah, para ahli menghitung berapa jumlah bintang yang ada di alam semesta. Gimana cara ngitungnya? Gitu ya. Nah, dia pakai satuan juga, perluas berapa rumusnya, jadi yang mewakili bisa dihitung. Ya, apalagi di alam nyata ya, seperti gula, partikel kan bisa dihitung. Bahkan jumlah bakteri aja bisa mereka hitung. Oke, ini contoh soal yang saya ambil dari tabel tadi, ya, tabel yang kita bahas tadi ya. Garis tengah jumlah volume rata-rata dari serbuk, data yang diberikan dari tabel yang kita bahas tadi ya, tabelnya udah kita bahas, 2,41 mikrometer. Ini 2,41 mikrometer ini kalau kita jadikan sentimeter, 2,41 kali 10 pangkat min 4 cm. Ya, karena 1 mikrometer ya nilainya berapa? 1 mikrometer berapa nilainya? Berapa nilainya? 10 pangkat min 10 pangkat minus 6 meter ya. 1 mikrometer 10 pangkat minus 6 meter. 2,41 kali 10 pangkat minus 6 meter. Nah, 1 meter itu 1 meter 10 pangkat 2 cm. Jadi min 6 plus 2, jadi min 4. Jadi 2,41 kali 10 pangkat min 4 cm. Kalau kerapatan serbuk itu adalah 3 gram per cm kubik, berapa jumlah partikel per gramnya? Nah, itu berapa jumlah partikel per gramnya. Ini contoh soalnya. Ya, ternyata ini kita udah bisa hitung nih. Misalnya gula tadi ya, serbuk gula. Ternyata jumlah partikelnya itu 6 dibagi 3,14 dikali 2,41 kali 10 pangkat min 4 pangkat 3 dulu dikali massa jenisnya, ya kerapatannya. Maka akan didapat jumlah partikel 4,55 kali 10 pangkat 10 partikel. Ya, 4,55 kali 10 pangkat 10 partikel. Atau berapa nih? 45,5 miliar partikel per gram. Ya enggak? 45 kali 10 pangkat
45,5 kali 10 pangkat 9 atau 45,5 miliar partikel per gram. Jadi 1 gramnya ada sebanyak 45,5 miliar. Ya. Miliar itu kan nolnya 9. Ya. Miliar. Kalau triliun berapa nolnya? Kalau triliun. Kalau juta kan 6 ya. Kalau miliar 9. Kalau triliun 12. betul ya. 12. Ada orang yang korupsi 1 triliun. Kayak apa ya uangnya ya? Atau si itu Crazy Rich kemarin tuh bawa lari uang sampai triliun apa miliar ya? Kayak apa uangnya tuh ya? Pangkat 9 kalau miliar, kalau triliun pangkat 12. Ya. Bagaimana dulu yang BLBI itu Bank Indonesia itu kan dikorupsi sampai berapa triliun itu. Akhirnya dibawa lari ke luar negeri. Di luar negeri dia nggak balik-balik sampai sekarang belum ketangkep ya. Karena uangnya triliunan ya aman lah. Di negara apa asing dilindungin dia karena punya uang yang sangat banyak. Ya, kalau kita cukup ngitung partikel aja deh, triliunan, nggak usah ngitung duit, nanti puyeng. Kemudian lanjut ya, ada yang mau ditanyakan tadi nggak soal tadi? Bisa ya, yang penting ada datanya, Anda bisa ngerjakan. Kemudian kan kita tadi sudah tahu tuh cara mengukur ini ya, mengukur berapa jumlah partikel dalam satuan berat ya, gram. Nah, sekarang caranya, Pak, caranya gimana mengukurnya? Ada beberapa cara. Yang pertama, menggunakan mikroskop optik. Menggunakan mikroskop optik ya. Itu ukuran partikelnya antara 0,2 sampai 100 mikrometer. Nah, biasanya contohnya misalnya emulsi atau suspensi ya, itu 1 tetes saja. Anda pernah pakai mikroskop nggak? Pernah, Pak. Nah ya, percobaan apa tuh, penelitian apa? Farmakognosi, Pak. Farmakognosi ya, Amilum, Pak. penampang daun ya. Hah? Iya, Pak. Lihat amilum. Penampang daun ya, melihat apa lagi di farmakognosi? Ngebedain jenis-jenis amilum, Pak. Amilum solani. Oh, melihat perbedaan jenis-jenis amilum ya. Iya. Kan melihat luas penampangnya, melihat apa kontrasnya di mana ya, beda-beda kan. Nah, kalau ini pakai mikroskop optik itu kalau kita ingin mengukur ukuran partikel, kita pakai slide ya, slide yang tipis itu ditaruh di bawah mikroskop ya. Setelah kita teteskan di objek gelasnya, kemudian ditutup dengan slide-nya, kemudian dilihat ya. Usahakan juga ada yang namanya kertas mikro ya, kertas mikronya diletakkan di situ ya. Nah, itu Anda bisa lihat kalau ada garis horizontalnya di kertas mikronya kelihatan ukurannya. Ya, kelihatan jumlah partikelnya ada ya, 1 tetes itu. Cuma kerugiannya kalau mikroskop optik, garis tengah yang diperoleh itu hanya 2 dimensi, yaitu dimensi panjang dan dimensi lebar. Kemudian juga jumlah partikelnya, ya, jumlah partikel kalau dilihat pakai mikroskop optik kan sangat numpuk ya. Dari atas hanya kelihatan 2 dimensi, panjang lebar gitu kan, tingginya nggak kelihatan ya. Panjang lebar, dan biasanya panjang lebar itu saling numpuk ya, saling numpuk. Saat yang Anda lihat di atas itu sebagai bulatan, ternyata ke bawahnya ada numpuk lagi partikel yang lain ya. Itu jadi ada kekurangannya.
jumlah partikelnya sangat banyak sehingga memakan waktu ya, kalau bahasa Jawanya jelimet ya. Tuh. Kalau mikroskop optik. Ini caranya seperti ini ya. Ukuran partikel 0,2 sampai 100 mikrometer. Sedianya emulsi atau suspensi. Sediaan diencerkan atau tidak diencerkan bisa. Ditempatkan di bawah mikroskop yang telah dikalibrasi dengan mikrometer. Kemudian dapat diproyeksikan ke layar atau ke foto ya. Ada juga kalau mikroskopnya itu bisa diproyeksikan ke dinding ya. Itu bisa ya. Ada juga Martin nih pakai mikroskop double image, bayangan partikel dipisah sehingga nanti akan memberikan garis tengah partikel ya, diukur dengan electronic scanner. Metode penentuan ukuran partikel dengan menggunakan mikroskop optik. Oke, jadi kalau kita lihat skalanya ya, kalau kita lihat skalanya, ini yang di bawah itu garis ukurnya yang garis ukurnya nih, garis ukurnya yang bawah. Yang ini ya, sorry. Nah ini, yang di bawah ini adalah garis ukurnya. Kalau nilainya antara 1 angstrom sampai 10 angstrom, ya 1 angstrom itu 10 pangkat min 10 meter. 1 angstrom 10 pangkat min 10 meter. Ya, 1 angstrom. Jadi sangat kecil sekali. Kemudian makin ke kanan 10 ampere, 10 angstrom, 100 angstrom, dan seterusnya ya. Nah, kalau Anda lihat ayakan ukurannya itu coba lihat nih, saya buat garis nggak bisa lempeng ya. Itu antara 100 mikrometer sampai 10.000 itu ayakan ya. Kalau mikroskop optik ya, ini mikroskop optik ini 1 mikrometer sampai 100 mikrometer. Itu bisa dilihat dengan mikroskop optik. Nah, mikroskop elektron lebih hebat lagi, dia bisa mengukur partikel dengan ukuran 1 mikrometer sampai ukuran angstrom ya. Sampai ukuran angstrom ya, 15 angstrom dia bisa mengukur mikroskop elektron ya. Mikroskop elektron atau mikroskop katoda ya, itu mahal ya karena memakai sinar elektron ya. Dan biasanya sangat-sangat teliti dia mengukur menggunakan elektron ya. Jadi gimana caranya Pak kita mengukur partikelnya, yaitu tadi ayakan, mikroskop optik, mikroskop elektron, kemudian sedimentasi juga bisa, Coulter juga bisa ya. Nah, ini kalau kita lihat pengamatan partikel dengan mikroskop ya. Ada yang berbentuk kotak ini partikelnya, ada yang segi beraturan ya, segi 6 ya, segi 8, segi 5 ya, atau bulat atau pipih ya, dan tak beraturan. Ini ya. Kalau dilihat dengan menggunakan mikroskop, belum lagi yang bentuknya enggak beraturan macam-macam ya. Ini kamu hitung ya, bisa kamu hitung. Ada yang bentuknya lancip dan sebagainya. Ini dihitung jumlah partikelnya ya, berapa, dan rata-rata sih biasanya dia berbentuk bulat ya partikelnya. Satu persatu Anda hitung. Oke. Nah, ini alatnya mikroskop ya, mikroskop yang sudah dihubungkan ke layar desktop atau ke layar laptop. Dan sini kelihatan nih yang hitam-hitam ini partikel-partikelnya bisa terhitung, dan biasanya dia sudah ada aplikasinya. Ya, jadi kelihatan Anda teteskan satu tetes suspensi, maka sudah kelihatan gambarnya di sini ya. Dan berapa jumlah partikelnya udah kelihatan di sini nih. Jumlah partikelnya udah kelihatan. Plus ukurannya. Nih ya, ini plus ukurannya sini. Jumlah partikel plus ukurannya berapa ya. Langsung muncul grafiknya. Langsung muncul grafiknya seperti ini.
diagram batang ya. Ya, tapi ini kalau dilihat dari gambar dia tidak membentuk semacam lonceng ya atau seperti parabola, enggak ya. Ya, ini udah modern ini ya, udah bagus ya ini. Anda teteskan saja, dilihat, tinggal digerak-gerakan ya, disesuaikan dengan apa dimensinya ya, dimensi, maka kelihatan ukuran partikelnya. Ya. Nah, gunanya apa sih ya? Tadi gunanya untuk mencari berapa ukuran partikel ya dalam membuat suatu produk farmasi. Oke. Lanjut ya, ini bagus alatnya, cuma kita di Kiva belum punya ya. Nah, ini contoh gambar mikrograf SEM ya. Elektromagnetik diberi pewarnaan. Ini contoh gambar virus ya. Gambar virus ya. Ini sel yang merah ini sel ya, sel darah kita nih. Yang merah ini sel darah kita, sedangkan yang kuning ini virus ya. Yang kuning virus nempel nih. Bayangkan sel darah kita kan kecil ya. Tapi virus sangat kecil sekali dan ini hanya bisa dilihat dengan menggunakan lensa elektromagnetik atau mikroskop elektromagnetik ya. Ini contoh sel yang dipenuhi oleh virus COVID ya. Virus COVID ini kuning-kuning nih ya, bertaburan. Kuning-kuning bertaburan yang menginfeksi sel-sel kita. Serem ya kalau kita terkena seperti ini. Ya bayangkan kalau misalnya sel-sel yang ada di paru ditempelin seperti ini ya orang pasti akan sesak ya. Akan sesak napas. Ya. Itu. Yang kedua dengan metode ayakan. Yang pertama mikroskop optik, yang kedua pakai ayakan. Nah, ayakan ini sudah ditetapkan dengan menggunakan ayakan berdasarkan standar Amerika misalnya ya, atau menggunakan the National Bureau of Standard. Nah, caranya gimana? Kalau caranya menurut USP, masa sampel ditaruh pada ayakan yang cocok, digoyang secara mekanik dalam waktu tertentu, kemudian bahan yang melalui ayakan ditahan oleh ayakan berikutnya yang lebih halus, kemudian dikumpulkan dan ditimbang. Jadi ayakannya bertingkat ya, ayakan bertingkat dari yang paling atas sampai yang bawah. Yang atas itu diameternya besar ya, sampai diameter yang paling bawah yang halus. Oke, nah kerugian dari ayakan ya itu adalah beban ayakannya ya udah berat. Kemudian juga lama intensitas penggoyangannya juga. Kalau dia masih mekanik yaitu agak sedikit rumit ya, mekanik kan berat ya menggoyang seperti itu ya. Tapi biasanya sih kita sudah menggunakan yang elektrik ya. Tuh. Tapi sungguh pun pakai elektrik tetap tidak begitu akurat. Nah, ini contoh ayakan ya. Contoh ayakan mulai dari yang berapa lapis ada di sini, ada 5 lapisan ayakan, ada yang 7 ya. Ini ada yang 8 ya. Ada satu seri ayakan standar, ukuran partikelnya 44 mikrometer. Ya, sampai ayakan mikromesnya 5 mikrometer ya. Ini dari ayakan dengan diameter lubang yang besar sampai yang paling kecil. Ya, sampai yang paling kecil. Nah, caranya gimana? Susun beberapa ayakan dengan nomor tertentu. Berurutan dari atas ke bawah. Ya. Makin besar nomor ayakan yang bersangkutan. Kemudian masukkan 100 gram granul, apa aja ya, granul paracetamol, granul acetaminophenum, granul C, dan sebagainya, ke dalam ayakan paling atas pada bobot tertentu yang ditimbang seksama.
Kemudian diayak serbuk yang bersangkutan selama 3 menit pada getaran tertentu pada alat shakernya ya, penggoyangnya. Kemudian ditimbang serbuk yang terdapat pada masing-masing ayakan. Jadi nanti ayakan yang pertama itu akan mengayak ya, kemudian partikelnya akan lolos ya, akan lolos partikel yang besar akan tertahan di atas. Lolos di ayakan kedua ya, nanti partikelnya ada yang tertinggal di ayakan kedua. Begitu seterusnya ada partikel yang tertinggal di ayakan ketiga, keempat, dan seterusnya. Tentu yang paling akhir itu adalah serbuk yang paling halus, ya, yang paling halus ya, karena ayakannya terkecil. Nah ini contoh cara kerjanya, cara menghitungnya ya. Oke, ya. Sampai sini ada mau ditanyakan? Kemudian yang ketiga adalah menggunakan metode sedimentasi atau pengendapan. Nah, dengan menggunakan sedimentasi ini kita menggunakan hukum Stokes. Hukum Stokes itu ini selalu berulang ya, selalu akan muncul di hukum Stokes ini nih ya. Ini rumusnya. Diameter stok. Nah, tadi kita bahas sudah, diameter stok adalah akar 18 ini seperti N ya, eta N0 kali H. 18 dikali viskositas 0 itu zat cair. H itu adalah jarak jatuhnya atau waktu tempuhnya ya dalam T detik dibagi rho S. Rho S itu adalah kerapatan partikel dikurang kerapatan zat cair. S ya, kalau S itu kenapa Pak pakai simbol S? S itu solid ya. Rho S itu solid itu artinya partikel. Rho S minus rho 0 itu cairan dikali gravitasi dikali T waktu tempuhnya ya, dikali waktu tempuh itu pakai sedimentasi ini. Di sini muncul ada V sama dengan H per T. V itu adalah laju partikel sama dengan H-nya itu tinggi atau jarak dibagi waktu ya, jarak dibagi waktu. Nah, itu pakai rumus sedimentasi ya, sedimentasi. Oke. Nah, kemudian hukum Stokes ini syaratnya apa? Syaratnya adalah aliran dari medium dispersi yang mengendap selalu harus mempunyai sifat apa? Laminer atau sifatnya streamline. Laminer atau streamline. Apa itu laminer? Nah, ini artinya dia mengikuti garis arus tertentu ya, garis arus tertentu ini ya. Garis arus tertentu ini. Artinya dia tidak pindah, tidak zigzag ya. Dia mengikuti garis alur tertentu, tidak zigzag atau tidak mengikuti gerak Brown, loncat kanan kiri. Nah, itu syarat dari berlakunya hukum Stokes. Ini ada contoh soal ya, nanti Anda baca ya, nanti dicoba di rumah. Kemudian yang terakhir itu adalah memakai alat hitung ya, alat hitung ya. Kalau uang kan ada alat uangnya. Kalau ini alatnya namanya Coulter Counter. Prinsipnya alat ini adalah kalau suatu partikel disuspensikan dalam suatu cairan yang mengkonduksi melalui suatu lubang kecil pada sisi elektroda, maka akan terjadi suatu perubahan tahanan listrik. Itu ya, Coulter Counter. Jadi dengan metode listrik ini ya, dengan perubahan tahanan listrik ini bisa dihitung laju perhitungan 4.000 partikel per detik.
ya. 4.000 partikel per detik. Gunanya apa? Menyelidiki disolusinya, kemudian juga dapat menyelidiki efek zat antibakteri terhadap pertumbuhan mikroorganisme. Itu gunanya. Ini alat culture counter ya, harganya puluhan juta nih, ya ratusan juta malah ya, untuk menghitung jumlah partikel. Oke, sampai di sini dulu ya. Nanti pertemuan berikutnya memang ini kita bagi dua pembahasan sampai di sini. Nanti seterusnya kita akan bahas tentang bentuk partikel sampai nanti sifat-sifat turunan serbuk ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Pak, kalau untuk mengukur jumlah partikel suatu ruangan, itu pakainya apa, Pak? Oh, kalau ruangan kan ini ada udara ya, nggak bisa kita pakai rumus yang N tadi ya. Kalau ruangan itu kan ada rongga udaranya dan tidak padat ya. Kalau misalnya ini hanya terjadi pada partikel-partikel yang mempunyai kerapatan ya, kerapatan. Jadi nanti kita masuk pada porositas, bisa kita hitung. Kalau ruangan ya ada metode tersendirinya ya, itu bukan rumus itu yang dipakai ya. Ada bisa dihitung juga, tapi kalau yang ini adalah yang padat. Ada lagi? Saya coba absen ya. Bukan. Yes. 16 orang kelas 2B ya. 16 orang masuk semua ya. Ada yang nggak ada ya? Iya Pak, udah keluar. Ada itu ya, udah keluar ya. Oke, yang lainnya masih hadir semua. Saya absen ya. Oke. Kelas 2A. Kelas 2A 16 orang hadir semua ya. Bapak, kelas 2B 28, Pak. Ya. Kelas 2B 28 orang, Pak. Kelas 2B berapa? 28. 28 ya. Mungkin Oh, tadi kelas ini 2A kelas kali, Pak. Ini kelas 2 16 orang kok. 2B-nya Ini 28, Pak. bentar saya cek ya. Ini kelas 2B. Di sini terlihat cuma 16 nih. Malah.
Kelas 2B yang jam 20. Kok bisa ya, Pak? Iya, makanya tadi 32. Terus sekarang kok jadi 16 ya. Tapi nanti kamu buka sendiri deh, kalau belum terabsen nanti di absentin lagi. Kan Iya, bisa Pak. ngecek masing-masing kan? Iya, Pak. Oke. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau nggak ada, sekian ya. Masih ada yang di tempat kerja, berarti pulangnya malam. Kalau udah sampai di rumah ya alhamdulillah tinggal tidur. Sekian. Pak, Assalamualaikum maaf, warahmatullahi wabarakatuh. mau Ya, bertanya. iya silakan. Ya, silakan. Siapa Hafifah ya? Halo? Hilang sinyalnya. Mau tanya tugas kayaknya, Pak. Oh, silakan. Si Hafifah nanya tugas apa? Kata Bapak tadi kan tugasnya mau dikumpul di email ya, Pak? Tugasnya Iya, mana ya, di Pak? email. Iya, di email benar. Kalau Tugas saya yang mana? bebas, artinya tugasnya yang penting dikumpul di email aja. Nanti suatu saat akan dicek. Nggak pakai batas waktu. Emailnya tahu kan? Oh, tahu sih, Pak. Iya, Fisika farmasi dua-dua ya. iya. Fisika farmasi dua-dua. Tugasnya itu yang mana ya, Pak? Soalnya Yang kita belum dikasih tugas, Pak. Kemarin baru oh, yang jelasin kemarin contoh. yang ini yang apa soal dari Excel itu? Yang kelas 2A yang belum ya? 2B yang belum, Pak. Oh, 2B yang belum. 2A juga belum, Pak. Oh, yang hari Jumat ya dikasih ya. Oke deh, nanti saya kirim soalnya ya. Baik, Pak. Oke Iya, deh. Pak. Ya, nanti di japri lagi saya biar saya ingat ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Yuk.